Benvolio, Mercutio, beserta pengawalnya berjalan menuju jembatan Verona yang menjadi perbatasan kekuasaan keluarga Montague dan Capulet. Sesaat setelah sampai di atas jembatan, mereka bertemu dengan Tybalt beserta beberapa orang Capulet. Aku mohon padamu, Mercutio. Mari kita pulang sebelum mereka mulai melihat kita. Kau seperti orang yang berjalan kebar, membanting pedang di meja lalu berkata, "Aku bersumpah tidak akan menggunakanmu." Dan pada saat kau mulai mabuk, kau mengacungkan pedangmu kepada pelayan tanpa sebuah alasan. Apa aku terlihat seperti itu? Ayolah, kau bisa marah seperti orang manapun di Italia saat kau menginginkannya. Kau bisa marah bahkan dengan alasan yang sepele. Demi Tuhan, para Capulet datang kemari. Ya, dan aku tidak peduli. Petruccio, ikuti aku. Selamat siang, tuan-tuan. Aku ingin berbicara dengan salah satu dari kalian. Hanya salah satu dari kami. Mari kita lakukan sesuatu. Mungkin dengan kata-kata atau pukulan. Aku sangat siap untuk itu, jika kau memberikanku suatu alasan. Kau pasti tahu alasannya tanpa harus kukatakan. Aku telah mengirim surat tertulis kepada Romeo, dan kau hanyalah pendampingnya. Kau mau berduel? Apakah kau pikir kami hanyalah pemandu sorak? Karena bila kau mengharapkan lawan yang seimbang, pedangku akan membuatmu menari. Mercutio, Tybalt, ini adalah tempat umum. Pergilah ke tempat lain dan selesaikan urusan kalian. Di sini, semua orang bisa melihat. Mata manusia memang diciptakan untuk melihat. Biarlah mereka melihat. Aku tidak akan pergi dari sini. Semoga kedamaian menyertaimu, Tuan. Dialah orang yang kucari. Romeo, hanya ada satu hal yang bisa aku gunakan untuk memanggilmu. Kau seorang penjahat. Tybalt, aku mempunyai alasan untuk menyukaimu yang membiarkanku menyampingkan amarah yang kurasakan dan memaafkan penghinaan itu. Aku bukan penjahat, jadi senang bertemu denganmu. Tampaknya kau tak mengenaliku dengan baik. Kata-katamu tidak bisa memaafkan kesalahan yang telah kau lakukan padaku. Berbaliklah, hadapi aku. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak pernah berbuat salah padamu. Aku menghormatimu lebih dari yang kau ketahui, dan kau akan segera mengetahui alasannya. Bagaimanapun, Capulet adalah nama yang aku cintai seperti namaku sendiri. Kau sebaiknya puas dengan apa yang aku katakan. Ini keterlaluan. Tidak terhormat. Ini penghinaan. Tiba! Kau penangkap tikus. Apakah ini yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan dariku? Pangeran kucing yang baik. Aku ingin mengambil 1 dari 9 nyawamu. Dan setelah itu, aku akan mengalahkan 8 nyawa lainnya. Apa? Apakah kau takut sekarang untuk menarik pedangmu? Baiklah, kalau kau menginginkannya. Tidak, Mercutio. Aku mohon, turunkan pedangmu. Mari kita mulai. Mercutio, berhenti! Benvolio, bantu aku pisahkan mereka. Tuan-tuan, hentikanlah pertarungan memalukan ini. Mohon Tybalt, Mercutio, Raja telah melarang pertarungan di jalanan Verona. Tybalt, Mercutio, hentikan! Tybalt, ayo kita pergi. Apa kau terluka? Iya. Hanya sebuah goresan. Sebuah goresan. Tetapi ini cukup dalam. Di mana pengawalku? Pergi, nak. Panggillah dokter. Bertahanlah kawan, lukanya tidak mungkin seburuk itu. Tidak. Ini tidak sedalam sumur. Tapi ini cukup untuk membunuhku. Cari aku besok. Dan kau akan menemukanku di kuburan. Aku sudah selesai untuk dunia ini. Sialan! Aku tidak percaya. Anjing itu
Tikus itu, kucing itu bisa mencakar aku sampai mati. Kenapa kau datang di antara kami? Dia menusukku dari bawah lenganmu. Maafkan aku. Kupikir itu adalah hal yang benar. Mereka mengubahku menjadi makanan cacing. Aku telah mati. Persetan dengan Capulet dan Montague. Terkutuklah keluarga kalian. Tidak. Mercutio. Mercutio. Mercutio adalah kerabat sang raja dan juga teman terdekatku. Telah terbunuh untuk mempertahankanku dari hinaan Tybalt. Tybalt yang baru menjadi sepupuku untuk sejam. Ya Allah, Juliet sayang. Kecantikanmu telah membuatku lemah seperti wanita dan telah melembutkan keberanianku yang sebelumnya adalah baja. Tetaplah di sini, Benvolio. Lakukanlah yang seharusnya kau lakukan. Aku harus menyelesaikan ini. Tidak! Romeo! Berhenti! Tybalt! Apa Romeo? Teman pengecutmu memintamu kembali. Tybalt, kau bisa memanggilku penjahat lagi. Jiwa Mercutio sedang melayang di atas kepala kita. Dia menunggumu agar kau bisa mengantarnya ke surga. Sialan, kau adalah temannya. Dan kaulah yang akan bergabung dengannya di surga. Bukan kau atau aku. Kita berdua akan pergi bersamanya. Romeo! Pergilah dari sini. Para penduduk sedang berkeliaran di sini. Dan Tybalt telah mati. Jangan hanya berdiam diri. Sang raja akan memberimu hukuman mati jika kau tertangkap. Pergilah. Oh, aku memiliki nasib yang buruk. Mendengar kerusuhan yang terjadi, raja datang bersama pengawalnya. Begitu juga Montague, Nyonya Montague, Capulet, Nyonya Capulet, dan juga para penduduk Verona. Di mana para penjahat yang memulai pertarungan ini? Oh, raja yang baik. Saya bisa memberitahu Anda tentang segala hal dari pertarungan mematikan ini. Di sana, Tybalt bersandar mati. Dia telah membunuh kerabat Anda, Mercutio, dan Romeo yang berani membunuhnya. Oh, Tybalt. Tybalt adalah keponakanku. Suamiku, lihat dia mati. Raja, Anda adalah orang yang bijaksana. Balaslah kematiannya dengan membunuh seseorang dari keluarga Montague. Oh, tidak. Tybalt. Benvolio, siapa yang memulai pertarungan berdarah ini? Tybalt, dan aku menyaksikannya. Romeo telah memintanya untuk berhenti. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan Tybalt yang telinganya tuli terhadap perdamaian. Mercutio terbaring mati, dan dalam kesedihannya, Romeo membalas dendam. Saya mengatakan kepada Anda kebenarannya. Saya bersumpah dengan hidup saya. Benvolio adalah bagian dari keluarga Montague. Kesetiaannya pada Montague membuatnya berdusta. Dia tidak mengatakan kebenarannya. Saya mohon keadilan, Raja. Romeo membunuh Tybalt. Romeo harus mati. Romeo membunuh Tybalt. Tybalt membunuh Mercutio. Lantas siapa orang yang bersalah dalam semua kesedihan ini? Bukan Romeo, Raja. Dia adalah temannya Mercutio. Kejahatannya telah melakukan tugas keadilan dengan membunuh Tybalt. Dan untuk kejahatan itulah Romeo secara resmi diasingkan dari Verona. Tapi Raja... Aku tidak akan mendengarkan permohonan atau alasan apapun. Aku telah terlibat dalam persaingan ini. Mercutio adalah kerabatku.
dan dia mati karena persaingan berdarah kalian. Beritahu Romeo untuk pergi dari kota ini secepatnya. Jika tidak, dia akan dihukum mati. Singkirkan mayat ini dan lakukan apa yang kukatakan. Memberikan ampunan dengan memaafkan pembunuh hanya akan menyebabkan pembunuhan yang lain. Juliet yang tengah berbahagia setelah menikah, kini menanti kedatangan suaminya, Romeo. Aku berharap matahari segera tenggelam dan malam akan segera datang. Ketika malam datang dan semua orang tertidur, Romeo akan datang ke dalam pelukanku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Datanglah malam. Datanglah Romeo. Datanglah malam gelap yang penuh kasih. Aku milik Romeo sekarang. Tetapi dia belum mengambilku sebagai miliknya. Hari ini begitu membosankan, di mana aku merasa seperti anak kecil pada malam sebelum hari libur. Menunggu untuk mengenakan pakaian mewah baruku. Oh, bibiku datang bawa berita. Setiap suara yang menyebutkan nama Romeo terdengar indah. Sekarang, Bibi, apa beritanya? Apakah itu tangga tali yang diberikan oleh Romeo? Iya, ini tali-tali itu. Oh, lalu apa beritanya? Mengapa kau terlihat begitu sedih? Oh, ini hari yang menyedihkan. Dia mati. Kita hancur, Nona. Kita hancur. Dia telah dibunuh. Dia mati. Apakah Tuhan begitu cemburu dan penuh benci? Romeo yang penuh benci. Tuhan tidak. Romeo. Siapa yang menyangka bahwa itu Romeo? Iblis macam apa yang menyiksaku seperti ini? Ini seburuk siksaan neraka. Apakah Romeo membunuh dirinya sendiri? Aku tidak akan jadi diriku jika kau mengatakan bahwa Romeo membunuh dirinya sendiri. Jika dia dibunuh, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Kata singkat itu akan menentukan kebahagiaanku atau kesedihanku. Oh, Tybalt. Dia adalah teman terbaik yang kupunya. Dia adalah pria terhormat. Kuharap aku tidak hidup cukup lama untuk melihatnya mati. Bencana apa ini? Apakah Romeo telah dibunuh dan Tybalt tewas juga? Tybalt adalah sepupuku tersayang. Romeo bahkan lebih kusayangi karena dia suamiku. Siapa yang akan hidup jika keduanya telah tiada? Tybalt telah tewas dan Romeo telah diasingkan. Romeo membunuh Tybalt dan hukumannya adalah pengasingan, Juliet. Oh Tuhan, apakah tangan Romeo sendiri yang membunuh Tybalt? Iya, dia yang melakukannya. Terkutuklah hari di mana hal ini terjadi. Oh, dia seperti ular menyamar sebagai bunga. Dia seperti orang kejam yang indah dan malaikat yang jahat. Dia gagak dengan bulu burung merpati. Dia domba yang berburu seperti serigala. Aku benci dia. Namun dia nampak seperti orang yang paling indah. Tampakkanlah dirinya yang sebenarnya. Dia orang suci yang harus dikutuk. Dia seorang penjahat yang tampak terhormat. Oh Tuhan, mengapa kau menempatkan jiwa kriminal pada tubuh sempurna seorang pria? Oh, aku tidak percaya kejahatan paling kejam mengintai di dalam sesuatu yang begitu indah. Tidak ada kejujuran dalam diri pria, Juliet. Mereka semua pembohong. Mereka semua penipu. Mereka semua licik. Di mana pelayanku? Beri aku segelas air. Duka cita ini, rasa sakit ini, kesedihan ini membuatku tua. Romeo sungguh memalukan. Dia tidak dilahirkan untuk menjadi memalukan. Malu bukanlah milik Romeo. Dia layak mendapat kehormatan. Kehormatan penuh. Aku menyesal telah mengatakan hal buruk tentangnya. Kau masih ingin mengatakan hal-hal yang baik untuk seseorang yang telah membunuh sepupumu? Haruskah aku mengatakan hal-hal buruk tentang suamiku? Suamiku yang malang. Siapa yang akan memujimu jika bukan istrimu? Kau penjahat, pembunuh sepupuku. Mungkin karena sepupuku akan membunuh suamiku. Aku akan menangis dengan sukacita karena Romeo masih hidup. Mengapa aku harus menangis? Ada kabar yang lebih buruk daripada tewasnya Tybalt. Berita yang membuatku ingin mati. Tybalt telah tewas dan Romeo telah diasingkan. Pengasingan lebih buruk daripada pembunuhan 10.000 Tybalt.
Kematian Tibal saja sudah cukup buruk. Mungkin seperti itulah penderitaan. Tidak bisa datang tanpa membawa lebih banyak penderitaan. Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan rasa sakit ini, Bibi. Bibi, di mana ayah dan ibuku? Mereka menangisi dan meratapi mayat Tibal. Apa kau ingin ikut bersama mereka? Aku akan mengantarmu ke sana, Juliet. Apakah mereka mencuci luka Tibal dengan air mata mereka? Aku akan menangisi pengasingan Romeo ketika air mata mereka telah mengering. Ambil tangga tali ini. Tangga tali malang ini sekarang tidak berguna. Sama seperti diriku. Karena Romeo telah diusir. Dia membuat tangga tali ini sebagai jalan menuju tempat tidurku. Tangga tali, mari kita pergi. Bibi, aku akan berbaring di tempat tidur pernikahanku. Dan kematian, bukan Romeo yang akan menjemputku. Tetaplah di tempat tidurmu. Aku akan menemui Romeo agar menghiburmu. Aku tahu di mana dia berada. Dengar, Romeo akan kemari malam ini. Aku akan pergi menemuinya. Dia bersembunyi di tempat Tuan Lawrence. Oh, temui dia. Berikan cincin ini kepada kesatria sejatiku. Katakan padanya agar datang kemari untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir kalinya. Romeo kini bersembunyi di tempat Tuan Lawrence, menunggu hukuman dari sang raja atas apa yang ia lakukan. Romeo, keluarlah penakut. Kau sedang berada dalam bencana. Tuan Lawrence, apa beritanya? Hukuman apa yang raja umumkan? Apa hukumannya seburuk kiamat? Tidak. Beliau membuat keputusan yang bijak. Kau tidak akan mati. Hanya saja kau akan diasingkan. Pengasingan? Kasihanilah aku dengan mengatakan kematian. Pengasingan itu lebih buruk daripada kematian. Jangan katakan pengasingan. Mulai sekarang kau diasingkan dari Verona. Kau sebaiknya bisa menanggung ini, karena dunia ini begitu luas. Tidak ada dunia untukku di luar dinding Verona, kecuali api penyucian, penyiksaan, dan neraka itu sendiri. Jadi pengasingan adalah kematian dengan istilah yang berbeda. Astaga, bocah tidak tahu diri. Kau seharusnya bersyukur karena raja masih menaruh simpati padamu dan mengabaikan hukum yang seharusnya. Ini adalah belas kasihan, tapi kau tidak menyadarinya. Ini adalah penyiksaan, bukan belas kasihan. Surga ada di sini karena Juliet hidup di sini. Apa arti hidup ini tanpa adanya Juliet? Setiap kucing, anjing, tikus kecil, dan setiap hal yang tidak layak tinggal di sini, di surga, dan bisa melihatnya. Tapi tidak dengan Romeo. Lalat bahkan lebih terhormat dibanding dengan Romeo. Mereka dapat menyentuh tangan putih Juliet, tapi Romeo tidak. Mereka makhluk yang bebas, tapi aku dibuang. Apakah kau tidak punya racun atau pisau tajam yang bisa digunakan untuk membunuhku dengan cepat? Tidak ada yang lebih memalukan kecuali pengasingan. Jiwa-jiwa yang terkutuk menggunakan kata pengasingan untuk mendeskripsikan neraka. Mereka melolong tentang pengasingan. Jika kau adalah temanku, bagaimana bisa kau tega mengolok-ngolokku dengan kata pengasingan? Dasar orang gila. Kau benar-benar tidak bersyukur. Biarkan aku berbicara tentang situasimu. Kau tidak bisa berbicara bila kau tidak merasakannya. Bila kau masih muda sepertiku, penuh cinta, menikah 1 jam, mengotori tanganmu dengan darah Tybalt, hidup untuk Juliet tapi diusir dari sisinya, maka kau boleh berbicara dan aku akan mendengarkanmu. Sembunyilah, Romeo. Seseorang mengetuk pintu. Aku tidak akan bersembunyi. Dengarkan aku. Mereka masih mengetuk. Siapa di sana? Romeo, sembunyilah. Mereka akan menangkapmu. Tunggu sebentar. Sembunyilah di ruang kerjaku. Tunggu sebentar. Demi kasih Tuhan, mengapa kau begitu bodoh? Tunggu sebentar, aku datang. Mengapa kau mengetuk begitu keras? Dari mana kau berasal? Apa maumu? Biarkan aku masuk. Akan kuberitahu mengapa aku datang ke sini. Aku datang untuk Nona Juliet. Kalau begitu, silakan masuk. Oh, orang yang agung. Katakan padaku,
Di manakah suami Nona? Di mana Romeo? Dia di sana. Dia mabuk karena air matanya sendiri. Dia bertingkah sama seperti Juliet. Persis sepertinya. Menangis dan terus menangis. Bibi yang baik, apa yang dikatakan Juliet? Cepat katakan, apakah dia berpikir bahwa aku seorang pembunuh? Dia tidak mengatakan apapun, Tuan. Dia hanya menangis dan menangis. Dia jatuh dari tempat tidurnya dan mulai berdiri lagi. Kemudian dia meneriakkan nama Tibalt dan menangis, Romeo. Dan kemudian dia terjatuh lagi. Dia meneriakkan namaku seolah aku adalah peluru yang membunuhnya. Sama seperti aku membunuh kerabatnya. Katakan padaku, di bagian tubuh manakah namaku tertanam? Katakan padaku, agar aku bisa memotongnya. Tunggu, jangan bertindak bodoh. Juliet masih hidup dan kau adalah kebahagiaannya. Tibalt ingin membunuhmu dan kau membunuhnya. Bersyukurlah Raja telah mengubah hukuman mati dengan pengasingan. Ini adalah keberuntungan yang seharusnya membuatmu tersenyum. Sekarang, temui cintamu. Naiklah ke kamarnya, hibur dia dan buat dia nyaman. Tapi, pergilah sebelum fajar untuk membuat perjalanan aman ke Mantua, di mana kau akan hidup di sana sampai kami menemukan cara untuk mengumumkan pernikahanmu dan mendamaikan keluarga kalian. Kami akan meminta raja untuk memaafkanmu. Kemudian kami akan menyambutmu lagi dengan kebahagiaan 20.000 kali lebih banyak daripada yang kau rasakan saat meninggalkan kota ini. Ya Tuhan, saya bisa tinggal di sini sepanjang malam untuk mendengarkan nasihat yang begitu baik. Kau harus katakan pada Nona Juliet bahwa Romeo akan datang. Tuanku, aku akan memberitahu Nona bahwa kau akan datang. Katakan padanya agar bersiap-siap memarahiku. Ini Tuan, cincin dari Nona untukmu. Cepatlah, ini sudah mulai larut. Oh Tuhan, ini sangat menenangkan, memberiku semangat untuk hidup. Pastikan kau pergi sebelum fajar. Singgahlah di Mantua dan tunggu. Aku akan mengirimkan pesan dengan semua kabar dari kami. Ulurkan tanganmu. Ini sudah larut malam. Selamat tinggal. Aku akan pergi untuk merasakan kebahagiaan yang tiada duanya. Tapi tetap saja sedih meninggalkanmu dengan terburu-buru. Selamat tinggal. Count Paris datang menemui Tuan Capulet di kediamannya. Ia turut bersedih atas apa yang terjadi terhadap Juliet. Segalanya menjadi sangat tidak menguntungkan, Tuan. Hingga kami tidak punya waktu untuk meyakinkan putri kami untuk menikahimu. Dengar, dia sangat menyayangi sepupunya Tibalt. Begitu pula aku. Ya, kita semua dilahirkan untuk mati. Ini sudah sangat larut. Dia tidak akan turun malam ini. Aku turut bersedih atas apa yang terjadi terhadap dirinya. Nyonya, selamat malam. Berikan salam saya untuk putri Anda. Baiklah nak, akan kusampaikan. Aku juga akan beritahunya tentang pernikahan besok pagi. Dia sedang mengurung diri, menangisi kepergian Tibalt. Tuan Paris, aku akan membuat tawaran menarik atas cinta putriku. Aku pikir dia akan melakukan apapun yang kukatakan. Aku tidak ragu tentang itu. Istriku, kunjungi dia sebelum kau pergi tidur. Katakan padanya, dia akan menikahi Tuan Paris pada hari Rabu. Tunggu, hari apa ini? Senin, tuanku. Senin. Rabu terlalu cepat. Biarlah pada hari Kamis. Pada hari Kamis, beritahu dia. Dia akan menikah dengan bangsawan ini. Apakah kau siap? Apakah menurutmu terburu-buru itu ide yang bagus? Apa pendapatmu tentang hari Kamis? Tuanku, saya berharap Kamis itu besok. Baik, pulanglah. Hari Kamis begitu. Istriku, kunjungi Juliet sebelum kau pergi tidur. Siapkan dia untuk hari pernikahan itu. Selamat tinggal, Tuan Paris. Sekarang aku akan pergi tidur. Astaga, ini sudah larut. Selamat malam. Romeo dan Juliet menghabiskan malam yang penuh dengan kebahagiaan. Sang fajar pun mulai menyapa. Tanda bahwa Romeo harus segera meninggalkan Verona.
Kau akan pergi sekarang. Masih lama sampai fajar menyingsing. Jangan takut, suara yang kau dengar adalah burung bulbul. Setiap malam, burung bulbul berkicau di pohon delima itu. Percayalah cintaku, itu hanya burung bulbul. Itu adalah burung lark, burung yang bernyanyi saat fajar, bukan burung bulbul. Lihatlah sayangku, seberkas cahaya apa yang membelah awan di sebelah timur itu. Malam sudah berakhir dan siang akan datang. Jika aku ingin hidup, aku harus pergi. Jika aku tinggal, aku akan mati. Cahaya itu bukan siang hari. Aku tahu itu. Itu beberapa meteor yang menerangi jalanmu ke Mantua. Jadi tinggallah sebentar. Kau tidak harus pergi sekarang. Biarkan aku ditangkap, dihukum mati. Aku akan puas jika itu yang kau inginkan. Aku akan mengatakan cahaya itu bukanlah pagi. Dan aku akan mengatakan jika suara itu bukanlah burung yang berkicau di langit. Aku lebih ingin tetap tinggal daripada pergi. Datanglah maut, itu yang Juliet inginkan. Aku akan tetap denganmu dan mengatakan ini belum siang. Itu dia. Pergilah sekarang. Pergilah. Itu adalah burung lark yang bernyanyi begitu sumbang. Membuat suara yang keras. Ada yang bilang burung itu membuat perpisahan yang manis. Tapi tidak seperti itu. Karena dia yang memisahkan kita. Oh, cepatlah. Hari sudah semakin terang. Semakin terang, semakin kita merasa pedih. Nona, Iya, Bibi. ibumu akan datang ke kamarmu. Ini adalah hari yang buruk. Berhati-hatilah. Cepatlah. Selamat tinggal, aku akan segera pergi. Beri aku kabar setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik. Baiklah, aku akan melakukannya, cintaku. Apakah kau percaya kita akan bertemu kembali? Aku tidak meragukan hal itu. Dan aku yakin kesedihan ini akan memberikan kita cerita manis nantinya. Ya Tuhan, aku memiliki prasangka yang buruk. Kau terlihat seperti orang mati di dasar peti. Entah penglihatanku yang salah, atau kau yang memang terlihat pucat. Di mataku, kau pun terlihat sama. Kekhawatiran membuat kita pucat. Selamat tinggal. Keberuntungan. Semua orang mengatakan kau berubah-ubah karena tidak ada keberuntungan yang kekal. Jika memang demikian, berubahlah lagi. Oh, keberuntungan. Berubahlah sekarang dan kirim dia kembali kepadaku. Nyonya Capulet datang menemui Juliet guna memberitahukan tentang pernikahannya dengan Count Paris pada hari Kamis pagi. Putriku, apa kau sudah bangun? Iya, Ibu. Ada apa, putriku? Kau terlihat pucat. Ibu, aku tidak enak badan. Apa kau akan terus menangisi kematian sepupumu? Apa kau akan membasuh kuburnya dengan air mata? Beberapa kesedihan menyeratkan banyak cinta. Tapi terlalu banyak kesedihan akan membuatmu kekurangan akal. Biarkan aku menangisi rasa kehilangan ini, Ibu. Iya, kau memang merasakan kehilangan. Tetapi lelaki yang kau tangisi tidak akan merasakan apapun. Baiklah, putriku. Sekarang aku akan memberitahumu kabar gembira. Kegembiraan datang di waktu yang tepat. Kabar apa itu, Ibu? Tolong beritahu aku. Bersyukurlah, kau memiliki seorang ayah yang sangat perhatian. Dia telah mengatur hari bahagia untuk mengakhiri kesedihanmu. Dengarkan baik-baik. Paris yang gagah dan terhormat akan menikahimu pada hari Kamis. Demi Tuhan, dia tidak akan menjadikanku pengantin yang bahagia. Tolong, beritahu ayahku, Ibu. Aku belum ingin menikah. Dan jika aku harus menikah, aku bersumpah, itu adalah Romeo. Ibu tahu, tidak ada yang lebih kubenci selain Paris. Ini dia ayahmu. Kau dapat mengatakannya sendiri. Bagaimana istriku? Apakah kau sudah menyampaikan keputusan kita? Sudah, suamiku. Aku sudah memberitahunya. Tapi dia tidak setuju. Dia mengucapkan terima kasih, tapi menolak. Aku rasa dia tak akan menikah sampai mati. Tunggu. Tunggu sebentar istriku. Aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin? Apakah dia tidak bangga?
Apakah dia tidak bersyukur? Apakah dia tidak sadar betapa beruntungnya dia bahwa kita telah membawakan seorang pria yang layak untuk menjadi suaminya? Aku bersyukur dan berterima kasih atas cintamu, Ayah. Tapi aku tidak bangga dengan apa yang Ayah temukan untukku. Aku tidak pernah bisa bangga dengan apa yang aku benci. Apa ini? Apa logika tidak jelas ini? Aku mendengar kau mengatakan bangga dan aku berterima kasih. Dan kemudian, tidak, terima kasih dan tidak bangga. Kau tak perlu berterima kasih atau merasa bangga. Persiapkan saja dirimu di hari Kamis nanti, atau aku akan menyerahmu dengan tari. Apa kau sudah kehilangan akal? Ayah yang baik, aku berlutut memohon padamu. Apa kau tidak ingin melihatku bahagia? Kau, apa yang aku katakan padamu? Bersiaplah untuk pernikahanmu pada hari Kamis, atau jangan temui aku lagi. Aku... Jangan bicara. Katakan tidak sekali lagi. Tanganku sudah gatal ingin memukulmu. Kuasa kita dikutuk dengan memilikinya. Kau membuatku jijik. Tuhan memberkatinya. Tuanku, Anda salah dengan mencacinya seperti itu. Tutup mulutmu wanita tua. Kau harus sadar siapa dirimu sebelum kau berbicara. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Aku ingin kau diam, bodoh. Hentikan suamiku, ini sudah keterlaluan. Demi Tuhan, hal ini membuatku gila. Siang, malam, jam demi jam, sepanjang waktu, aku selalu merawatnya. Dan aku selalu memberikannya yang terbaik. Sekarang, aku telah memberikannya seorang suami dari keluarga bangsawan yang tampan, muda, terpelajar. Lalu apa yang aku dapat? Si bodoh ini menjawab, aku tidak akan menikah. Aku tidak bisa jatuh cinta. Aku masih terlalu muda. Tolong maafkan aku. Sekarang pikirkan baik-baik. Kami sudah dekat. Jika kau ingin menjadi pengantin wanita, maka kau adalah putriku dan aku akan melupakan semua ini. Tapi, jika tidak, kau bukan putriku lagi. Kau akan tinggal di jalanan. Kau tidak akan serumah lagi denganku. Menangis, kelaparan, atau sakit. Aku tidak akan pernah membawamu kembali atau melakukan apapun untukmu. Percayalah padaku. Aku bersumpah untuk ini. Bagaimana ayah bisa berbicara seperti itu dengan anaknya sendiri? Ibuku sayang, jangan biarkan ini terjadi. Tundalah pernikahan ini sebulan, seminggu, atau jika tidak, siapkan ranjang pernikahan di atas nisan di mana Tibal terbaring. Jangan bicara padaku, aku tak akan bantumu. Lakukan saja sesukamu. Aku sudah selesai denganmu. Ya Tuhan. Oh, Bibi. Bagaimana cara menghentikan semua ini? Aku memiliki suami yang masih hidup. Bila aku menikah lagi, maka itu adalah sebuah kebohongan dan melempar diriku ke dalam neraka selama-lamanya. Inilah yang ingin saya katakan. Dengarkan aku. Romeo sudah pergi dan tidak bisa kembali. Kalaupun dia kembali, dia harus menyelinap dengan menyamar. Dan itu akan beresiko untuk kehidupannya. Mengingat hal itu, kupikir jalan yang terbaik yang harus dilakukan adalah menikahi Paris. Kau berbicara dari hatimu? Dan dari jiwaku juga. Jika tidak, kutuklah keduanya. Amin. Apa? Ya, kau telah membuatku sangat terhibur. Masuklah ke dalam dan beritahu ibuku bahwa aku akan pergi. Aku membuat ayahku marah. Jadi, aku akan pergi ke tempat Tuan Lawrence untuk melakukan pengakuan dan mencari pencerahan. Baiklah, saya akan melakukannya. Dia ingin agar aku melanggar sumpahku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah memberitahunya apa yang aku rasakan di hatiku. Aku akan menemui Tuan Lawrence untuk mencari solusinya. Jika semuanya gagal, setidaknya aku memiliki kekuatan untuk mengakhiri hidupku sendiri.